bagaimana ke depan kita mempersiapkan ada ketua DPRD itu dari nama Poso GKPS. Bahkan kita persiapkan untuk komisioner KPU, Bawaslu, karena orang-orang inilah nanti yang menentukan posisi-posisi strategis di pemerintahan, baik itu kebijakan-kebijakannya, Pak. Yang penting itu adalah kolaborasi, Pak. Bagaimana satu saja yang kita calonkan, tapi memang kalau orang dia, Karo bilang sada gialah manuta asal tekuat. Iya, betul loh, Pak. Satu aja yang kita selalu pokok katanya. Terkadang kita karena Hari Lingga, Ketua nama Poso Sinode GKPS. Mana kabar bro? sehat, Pak. Sehat ya? Ya, Pak. Senang sekali hari ini bersama-sama berjumpa dengan saudara saya ini, Hari Lingga ini. Setelah 1 bulan ya? Ya, 1 Sudah bulan. ada 1 bulan menjabat sebagai ketua ya? Ya, pas, Pak. 1 bulan. Ketua nama Poso Sinode GKPS. Gimana kira-kira atmosfer sebagai ketua ini? Sebelumnya wakil ya? Ya, sebelumnya periode lalu wakil, Pak. Periode lalu wakil untuk 2023 sampai 2026 naik menjadi ketua. Gimana kira-kira setelah 1 bulan sebagai ketua? Di 1 bulan pertama ini, Pak, ada beberapa dinamika yang sedang dihadapi, lebih khusus persoalan internal di nama Poso GKPS baru-baru ini yang kita tahu di distrik 3, di mana Oh iya, betul-betul. ya ada duka yang mendalam, pergumulan yang sedang dihadapi nama Poso distrik 3 terkhusus di internal panitia. Namun Panitia RPL ya? di panitia RPL, ya betul, Pak. Oh iya. Jadi dalam proses 1 bulan ini melakukan pendekatan lah melalui Bapak Preses Distrik 3 menjadi mediasi ke keluarga, karena semua juga terpukul dengan kejadian ini, Pak. Iya betul. Kita juga agak sedikit gempar dengan peristiwa itu ya. Iya, Pak. Turut berduka dah dengan itu. Iya, Ada Pak. kawan-kawan nama Poso ya. Beliau juga pengurus nama Poso di ini ya. Iya, Pak. Kebetulan dipercayakan menjadi ketua nama Poso Resort Pematang Purba ada itu kemarin, Pak. Sekaligus bendahara Bendahara panitia RPL. Panitia RPL. Tapi sudah selesai ya, udah beres ya, udah nggak ada lagi gejolak kira-kira tentang Ini tinggal sedikit lagi lah, Pak. Mudah-mudahan dalam akhir bulan April ini selesai lah nanti, Pak. ini tantangan ya. Di situ mulai jadi ketua langsung diperhadapkan dengan Iya, Pak, betul, Pak. persoalan seperti itu agak sedikit ngeri-ngeri sedap juga ya. Iya, tambah lagi memang belum LPG kan, Pak. Kemarin tuh persiapan LPG rupanya. Oh, itu masih persiapan LPG. Persiapan LPG, Pak. Namun itulah jalannya mungkin sebagai bentuk dinamika juga dalam kepengurusan ini, Pak. Langsung dites dia gitu ya. Itulah, Pak. Tapi kan pengalaman berorganisasi kan termasuk juga jadi bekal juga sama Ari ya. Iya, Pak. Nah, itu kan salah satu tantangan, walaupun sebelumnya sudah sebagai wakil ketua sudah melihat bagaimana dinamika persoalan-persoalan di gereja kita ini, katakanlah di nama Poso gitu ya. Ya. Jadi kenapa yakin jadi ketua? Itu yang menjadi pertanyaan juga ini. Kenapa yakin jadi ketua? Ya, baik, Pak. Kalau bicara internal di organisasi seksi nama Poso GKPS khususnya, pertama itu di periode 2020-2023, Pak, waktu RPL 2020 di Batavia Siantar, Hotel Batavia. Waktu itu di sana sebelum RPL itu teman-teman distrik 2 mengusung aku untuk jadi korwilnya, Pak, jadi koordinator pelayanan distrik 2 ini. Ya, namun karena waktu itu ada beberapa senior yang udah lebih dulu bernama Poso berpemuda GKPS, ambisi lah, Pak, untuk pengen akulah kali ini, gitulah kira-kira, Pak. Betul. Akhirnya pada RPL sebelum RPL itu adalah masukan dari kawan-kawan bahwasanya di RPL 2020 ini terbuka untuk se-Sumatera Utara menjadi pengurus sinode. Iya, bukan hanya yang di Siantar ya. Iya, Pak. Akhirnya waktu itu saat akhirnya adalah pilihan bagaimana masuk ke pengurus sinode supaya ada juga perwakilan dari nama Poso Distrik 2 di dalam begitu, Pak. Akhirnya sesudah bangun hubungan dengan beberapa teman-teman di distrik lain, akhirnya bisalah pada RPL itu dari distrik 2 lah waktu itu pengurus sinode, Pak. Aku sebagai wakil ketua dan ada bendahara sinode waktu itu.
Oh, bendara sini dari distrik 2 karena itulah kemarin akhirnya bisa mendapatkan posisi wakil. Nah, yang kedua konkretnya sehubungan dengan pertanyaan Bapak tadi tentang apa alasan menjadi yakin. Kenapa yakin? Kenapa yakin begitu? Pertama, sebelum bernama Poso GKPS, awalnya Pak kita sudah sebelumnya sudah aktif di organisasi di kampus. Pertama itu di GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kemudian bergabung di organisasi HIMAPSI, Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun, Pak. Di sana kita mendapatkan pelatihan kepemimpinan secara khusus, dan di mana di situ juga kita berproses dan berdinamika. Jadi kalau soal dinamika, proses dan bagaimana kita cara komunikasi, pendekatan persuasif begitu Pak, kita sudah nggak pun matang tapi setidaknya udah ada lah Pak, dan berharap melalui proses setelah dipercayakan menjadi ketua Nama Poso Sinode ini bisa lebih matang lagi dan bisa membuktikan apa yang sudah kita dapat sebelumnya bisa kita salurkan di Nama Poso GKPS dengan memanfaatkan jaringan-jaringan yang sudah ada Pak. Ya. Kira-kira apa menurutmu yang menjadi kekuatan kita Nama Poso GKPS ini? Sekaligus keunikan kita lah barangkali dibandingkan dengan organisasi lain lah. Pertama, kalau menurut saya pemahaman yang sudah saya pelajari dari Nama Poso GKPS, pertama itu Pak, kita di Nama Poso GKPS adalah, kalau menurut saya organisasi Simalungun yang punya basis massa itu adalah GKPS Pak. Secara khusus itu pemuda GKPS. Karena di pemuda lah kita setelah proses dari sekolah minggu, kemudian merguru Manaksiona Porsayaon, kemudian masuklah menjadi warga Nama Poso GKPS. Di sini kita juga punya untuk bagaimana menjaga budaya, menjaga bahasa secara khusus bahasa Simalungun lebih mudah di GKPS gitu Pak, karena melalui proses ibadahnya, penggunaan bahasa di ibadah itu melalui kegiatan-kegiatan pemuda, kegiatan Nama Poso ini, bahasa Simalungun itu bisa tetap kita pertahankan Pak, walaupun memang di beberapa distrik, di beberapa jemaat khususnya yang di kota sudah beberapa ada menggunakan bahasa Indonesia, namun dalam hal budaya Simalungun bahasa, katakanlah GKPS bisa juga bersinergi dengan organisasi lain seperti MAPSI, katakanlah misalnya PMS, itu bisa ini ya, soal Simalungun begitu. Simalungun ya Pak. Dan termasuk itu salah satu kekuatan organisasi Nama Poso. Iya Pak. GKPS Khususnya untuk yang kemudian ya, karena kita berbasis Kristen, bagaimana penguatan iman terhadap Nama Poso GKPS di tengah zaman sekarang ini Pak. Tantangan sekarang ini. Ya, mulai dari revolusi industri 4.0, tambah lagi tentang penyalahgunaan narkoba khususnya Pak. Iya ya. Besar harapan dengan aktifnya Nama Poso di kegiatan-kegiatan Nama Poso GKPS bisa setidaknya menghindari penyalahgunaan seperti itu Pak, karena dia sudah punya kesibukan yaitu dengan aktif di Nama Poso GKPS. Dan saya pikir bukan hanya menghindari, ini tantangan juga kan, bagaimana juga bukan persoalan kita hanya menghindari persoalan itu. Nah ini tantangan juga buat Ari, bagaimana misalnya Nama Poso GKPS bisa melahirkan figur-figur yang nantinya juga bisa berkecimpung, bertarung di kancah nasional. Kenapa tidak kan? Iya Pak. Karena seperti yang kita bilang tadi, GKPS ini, katakanlah Nama Poso ini merupakan salah satu basis yang bisa dikatakan strategis dan kuat juga sebenarnya. Apa kira-kira strategi untuk ini, untuk bagaimana lah supaya menghidupkan Nama Poso kita ini mampu menjawab tantangan-tantangan zaman ini begitu dia. Ya baik Pak. Jadi kalau menurut saya inilah kurangnya Nama Poso GKPS sebelum-sebelumnya Pak, di mana kita tidak dipersiapkan untuk bisa mendapatkan di posisi-posisi strategis di instansi dan di pemerintahan, baik lembaga-lembaga Pak. Konkretnya seperti ini, karena kebijakan politik itu adalah orang-orang yang memiliki posisi di instansi pemerintahan. Contoh Pak, konkretnya bagaimana ke depan kita mempersiapkan ada ketua DPRD itu dari Nama Poso GKPS. Bahkan kita persiapkan untuk komisioner KPU, Bawaslu, karena
orang-orang inilah nanti yang menentukan posisi-posisi strategis di pemerintahan, baik itu kebijakan-kebijakannya, Pak. Iya. Dan harapan kita ke depan bagaimana di instansi pemerintahan bukan hanya di tingkat daerah Simalungun ini, Pak. Bagaimana kita juga bisa ke provinsi bahkan ke tingkat Tingkat nasional. nasional. Iya, Karena Pak. pemuda GKPS bukan hanya di Simalungun misalnya kan. Iya, Pak. Ada juga di ibu kota kan. Ya, betul. Iya, jadi saya pikir ini perlu menjadi PR bersama ini ya barangkali. Iya, Pak. Apalagi nama Poso. Yang penting itu adalah kolaborasi, Pak. Bagaimana Yes, teman-teman kolaborasi. di lintas distrik mau berbagi informasi, karena apapun ceritanya informasi yang kalau secara nasional pasti itu berada di distrik 7. Kalau secara Sumatera Utara mungkin itu basisnya di distrik 4 dan distrik 8 begitu kan, Pak. Dan harapannya bagaimana saat informasi itu ada, teman-teman yang di daerah ini juga, kami yang di distrik 2 dan di distrik yang di Santar Simalungun peka dengan informasi itu dan mau ikut terjun ke dalam begitu, Pak. Semuanya saling bersinergi lah ya. Iya, Pak. Begitu juga bagaimana ada info yang dari daerah bisa kami sharingkan dengan teman-teman yang di kota begitu, distrik 4, distrik 8, distrik 7, distrik 6 dan di ke-12 distrik ini harapannya berkolaborasi dengan SDM yang ada begitu, Pak. Iya. Berkolaborasi, saling mendukung Iya, Pak. dan jeli melihat potensi begitu ya. Iya, betul, Pak. Jeli melihat potensi. Jangan pula nanti gini, kadang-kadang kita ya maaflah dulu kan orang Simalungun ini orang-orang termasuk pemuda-pemuda gereja begitu. Ya kita sama kitanya yang bersaing. Betul itu, Pak. Kalau bisa berkolaborasi, kenapa kita harus bersaing? Kalau Gitu ya. belajar dari organisasi yang lain, Pak, Hmm, senior atau pengurus di organisasi itu sudah mempersiapkan kadernya. bagaimana ada kader terbaik di daerah itu untuk memang satu saja yang kita calonkan, tapi memang Iya. Kalau orang Karo, terbukti dia, Pak. orang Karo bilang sada gialah manuta asal tekuat katanya. Iya, betul loh, Pak. Satu aja yang kita asal berkokok katanya kan. Terkadang kita karena mempertahankan ego, karena gengsi juga tidak mau mengalah begitu, Pak. Akunya lebih hebat dari si Anu itu, akunya lebih senior daripada dia. Tapi ternyata kita juga harus akui bahwa teman-teman kita juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kan begitu, Pak. Iya, iya. Ya, pengalaman-pengalaman berorganisasi bisa juga diterapkan ya di gereja ini ya. Iya, Pak. Betul, Walaupun yakin nggak yakin, beda berorganisasi di gereja dengan organisasi sekuler lain. Pak. Iya. Kalau itu harus kita akui, Pak. Iya kan? Udah dilihat sampai sana kan? Iya, Pak. Bagaimana misalnya kalau di gereja ini kita mengutamakan ahab, mengutamakan, tapi memang yang paling penting itu adalah rasa kepemilikan. Iya, betul, Pak. Tidak bisa main ini kan, main cambuk begitu. Kan seperti itu gayanya kan? Walaupun ketua bukan berarti semata-mata keputusan harus top down. Gitu. Iya, betul. Harus tak berkoordinasi gitu. Nah, kira-kira yang hari lihat sampai sejauh ini ada sekarang kita kan sudah ada 12 distrik ya. Iya, Pak. Baru diresmikan di ini 3 runggu. 3 Runggu distrik 12. Kira-kira menurut pantauan hari distrik mana kira-kira yang paling hidup ini kegiatan-kegiatan nama posonya gitu? Kalau yang paling hidup sejauh ini yang kami lihat sesuai data atau yang kami lihat di media sosial dan laporan dari Korpel ya, Pak. Pertama itu yang paling aktif kalau menurut kami itu di distrik 4. Distrik 4 Medan ya. Distrik 4 Medan, kemudian distrik 8, Pak. Distrik 8 daerah oh, Lubuk ini Pakam. distrik kami tuh. Iya, Pak, betul, Pak. Ya, ya. Dan kalau sampai sekarang sudah ada beberapa distrik yang mulai membangunkan kembali dari tidur panjangnya, Pak. Contoh ada Misal? distrik 1, Distrik 1 Pematang Siantar. Pematang Siantar, Pak. Bukankah Pematang Siantar itu jadi ini kita, apa namanya, pusat kita gitu? Iya, Pak, segianya iya, tapi 2 tahun terakhir udah sempat vakum, Pak. Bahkan Oh, tahun gitu lalu hanya sekali berkegiatan, Pak. Dan setelah berkegiatan itu sempat juga vakum sampai ke RPL ini. Ini tantangan besar ini buat kawan-kawan distrik 1 ini. Iya, Pak. Dan itu juga kemarin persoalannya juga di pengurus sinode yang ada di distrik 1 sempat vakum lah kan, Pak. Jadi harapannya dengan adanya pengurus sinode yang baru di bawah naungan Kak Arta Buru Purba, mudah-mudahan bisa pelan-pelan nanti distrik 1 bisa bangun kembali dari tidur panjangnya begitu, Pak. Padahal kan sebelum-sebelumnya ini apa ketua nama poso itu kan dari distrik 1 kan? Iya, Pak. Ada ketetapan seperti itu gitu ya. Sebelum
hari ya? Iya, terakhir itu 2017-2020 Ketua Umum Bang Tommy Purba, Pak. Tommy ya? Iya, Pak. Begitu ya. Ini tantangan juga sama distrik 1 ini barangkali ini. Iya, Bagaimana supaya bangun dia? Karena itu kan menjadi wajah kita. Siantar itu kan wajah kita itu. Distrik 1. Kantor sinode kita juga kan di Siantar. Iya, itu Pak. maksudnya. Sehubungan tadi yang aktif itu, Pak, di distrik 4, 6, 4 dan 8 tadi. Ya. Ada beberapa distrik lain yang yang aktif lah, Pak. Namun contoh distrik 7, distrik 6 itu lumayan juga, Pak. Mereka walaupun mungkin terbatas dengan pertemuan tatap muka, namun mereka fasilitasi dengan pertemuan Zoom atau video call group begitu, Pak. Distrik 7 ada kegiatan mereka Youth Ministry ya. Youth Ministry baru Youth Camp kemarin, Pak. Oh, di Youth bulan Camp 10 ya. di Bandung. Iya, betul. Kalau distrik 2 gimana kira-kira? Ini distriknya Pak Ketua ini. Iya, Pak. Kalau distrik 2 terhitung sejak 2020 kalau untuk melaksanakan pertemuan rutin lah, Pak. Baru sampai bulan April 2022 kemarin. Namun setelah April sampai Oktober kemarin sempat vakum karena Abang Koordinator Pelayanan waktu itu sibuk dengan pekerjaan, kemudian persiapan untuk pernikahan, akhirnya mengundurkan diri dan ditetapkanlah kemarin aku jadi PJ Korpel kemarin, Pak, untuk meneruskan pelayanan itu. Kemudian di bulan 11 tahun lalu kita adakan pertongguan dan pemilihan kepemimpinan untuk persiapan ke RPL ini begitu, Pak. Tambah lagi sebelum RPL kemarin kita laksanakan rapat koordinasi distrik dan kita buat latihan persidangan begitu, Pak. Latihan persidangan. Harapannya distrik 2 juga setelah RPL kemarin sudah mengadakan Paskah Jumat Agung Jalan Salib nama Poso distrik 2 di Bulu Raya Pasar, Pak. Oh, itu satu distrik ya? Iya, satu distrik kemarin dan dipercayakan nama Poso Resort Bulu Raya Pasar menjadi tuan rumah dan juga panitianya begitu, Pak. Iya, karena distrik 2 ini pun salah satu wilayah basis kita juga begitu kan. Iya, betul, Pak. Kenapa saya tanya distrik 2 ya itu tadi? Karena ini basis kita, bukan karena Pak Ketua di sini tinggal, bukan hanya semata-mata karena itu kan. Ketepatan kampung saya juga di sini. Iya, Pak. Dan kalau distrik 3 tahun lalu karena memang fokus untuk melaksanakan RPL ini, Pak. Tuan rumah RPL. Ya, tuan rumah RPL, jadi ada beberapa kegiatan yang tidak terjalankan lah. Tapi memang itu sudah hasil kesepakatan waktu rapat koordinasi distrik 3 sebelum diadakan pemilihan panitia kemarin, Pak. Iya. Jadi mau tidak mau, ya hari juga makin sibuk lah ya. Semenjak jadi ini ya, jadi ketua ini ya. Ya, betul, Pak. Harus ini juga kan, harus terjun ke lapangan juga kan. Iya, Pak. Pelayanan, kunjungan, ya ada rapat-rapat ya kan. Ya, betul, Pak. Dan harapannya di satu tahun pertama bisa membangun jaringan yang lebih luas dan bagaimana kita bisa merawat jaringan itu yang paling penting, Pak. Karena selama ini jaringan itu udah terbuka, namun kita nggak pandai, nggak memberikan waktu untuk merawatnya begitu, Pak. Iya ya. Jadi mulai tahun 2023 sampai tahun 2026 ya. Iya, Pak. 3 tahun ya. 3 tahun, periode, 3 tahun ke depan. Ya, Hari sebagai ketua, saya juga yakin sih sebenarnya melihat walaupun dengan gayanya yang tenang, kalem, tapi saya melihat Hari Lingga meyakinkan untuk itu. Amin, Pak, amin. Mohon doa dan Satu dukungannya, dua Pak. siap. 1-2 kalimat barangkali harapan buat kawan-kawan pengurus nama Poso dimanapun boleh disampaikan. Iya, Pak. Pertama harapannya buat teman-teman nama Poso GKPS, mari kita aktif juga atau bergabung dengan organisasi-organisasi yang lain, baik buat yang mahasiswa bergabunglah dengan organisasi-organisasi mahasiswa yang ada di kampus, dimana juga itu nanti akan membangun SDM kita, dan dimana nanti harapannya setelah teman-teman bergabung di organisasi itu, mari kita bawa kembali apa ilmu yang udah kita dapatkan, mari kita tuangkan di Poso GKPS. Yang kedua, harapannya melalui teman-teman pengurus resort yang ada di GKPS, melalui koordinator pelayanan di 12 distrik, mari kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah kita tetapkan di RPL,
untuk mengaktifkan kembali semangat bernama Poso GKPS yang kemudian harapannya melalui kegiatan-kegiatan yang sudah kita sepakati SDM nama Poso GKPS bisa semakin berkualitas. Memang sebelumnya sudah berkualitas, tapi harapannya bisa semakin berkualitas. Yang ketiga, harapannya seperti yang kita sampaikan dari awal tadi, marilah kita saling berkolaborasi, kolaborasi berkelanjutan, di mana harapannya tidak ada lagi kita ego distrik. Karena selama ini kita hanya mikirkan distrik kita seolah saja. Bersaing distrik satu dengan yang lain. Ya. Mungkin kepada orang tua. Kadang-kadang gini, Ketua. Stigma kepada nama Poso ini kan, kalau berkegiatan, ini ngapain itu, gitu ya. Nah, bolehlah kepada Bapak Ibu orang tua juga didukung lah, gitu ya. Oke, Pak. Gitu ya barangkali. Oke, terima kasih Ari, semakin berdampak. Ya Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih buat perbincangannya.